Selamat datang. Kembali kita masuk ke dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Pada pertemuan yang ke-7, saya masih membahas mengenai standar penilaian proses atau capability maturity model, di mana pada pertemuan sebelumnya saya membahas mengenai IT balance scorecard. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai COBIT ya. Nah, sebenarnya COBIT ini masuk ke dalam mata kuliah tata kelola IT ataupun audit sistem informasi, tetapi memang mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini sangat luas ya, dimana standar penilaian proses itu masuk ke dalam rekayasa perangkat lunak juga, masih dalam satu rumpun. Nah, baik, untuk COBIT sendiri, COBIT merupakan kerangka kerja yang disusun secara komprehensif untuk membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dari teknologi informasi dengan cara menjaga keseimbangan antara optimalisasi sumber daya dengan manfaat dan tujuan yang diharapkan. Nah, COBIT 5 adalah evolusi dari framework sebelumnya, yaitu COBIT 1.4.1 yang ditambah dengan VAL IT 2.0 dan RISE IT. Nah, COBIT 5 itu menyatukan 5 prinsip yang memungkinkan perusahaan untuk membangun tata kelola yang efektif dan kerangka kerja manajemen yang berbasis pada 7 set holistic enabler yang mengoptimalkan investasi dan menggunakan informasi serta teknologi untuk kepentingan para stakeholdernya. Nah, di sini kita bisa lihat sejarah dari COBIT sendiri ya, yang dibuat oleh Isaka ya, di mana pada tahun 1996 dirilis yang namanya COBIT 1, tetapi hanya membahas mengenai audit. Nah, terus kemudian di tahun 1998 COBIT 2 itu membahas tentang kontrol. Kemudian di tahun 2000 membahas tentang manajemen, dan pada tahun 2005 sampai 2007 ya dirilis COBIT 4 ya, itu ruang lingkupnya sudah mencakup IT governance, dan COBIT 5 pada tahun 2012 dan masih sangat relevan ya, digunakan perusahaan-perusahaan ataupun organisasi di mana ruang lingkupnya itu mencakup governance of enterprise IT. Nah, ini adalah sejarah dari COBIT. Nah, ada perbedaan antara COBIT 4.1 dengan COBIT 5. Kalau kita lihat di sini, COBIT 4.1 dan COBIT 5 mempunyai beberapa perbedaan, utamanya dalam pembagian domain dan aktivitas proses kerjanya, di mana pada kerangka COBIT 5 itu terdapat pemisahan yang tegas ya, jadi antara tata kelola IT dengan manajemen. Dengan adanya pemisahan ini, maka akan memudahkan bagi institusi yang ingin secara jelas memisahkan antara tata kelola dengan proses operasional rutin, aktivitas rutinnya. Nah, tata kelola itu memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai dengan mengevaluasi kebutuhan pemangku kepentingan, kondisi dan opsi, menetapkan direction melalui prioritas dan pengambilan keputusan, dan memonitor kinerja, kepatuhan dan kemajuan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Itu tata kelola. Nah, sementara manajemen itu adalah dia melakukan plan, rencana, build, pembangunan, run, pengoperasian, dan monitor aktivitas yang sejalan dengan arah yang ditetapkan oleh
badan tata kelola untuk mencapai tujuan dari perusahaan, yaitu perbedaan antara tata kelola dan manajemen ya. Nah, terus kemudian dalam COVID itu ada 5 prinsip. Yang pertama itu adalah meeting stakeholder needs. Nah, di sini yang dimaksud dengan meeting stakeholder needs adalah pemenuhan kebutuhan stakeholder, di mana setiap kebutuhan dari stakeholder akan memiliki tujuan yang berbeda-beda, sehingga dapat menciptakan nilai bagi stakeholder dengan mempertahankan serta menyeimbangkan antara manfaat yang direalisasikan dengan manajemen risiko dalam menggunakan sumber daya, di mana dengan begitu perusahaan dapat menyesuaikan COVID-5 sesuai dengan konteks dan tujuan yang diinginkan. Contohnya misalnya dengan menerjemahkan tujuan perusahaan yang dikelola, tujuan-tujuan lainnya yang bertujuan untuk pemetaan IT dalam proses yang lebih spesifik. Nah, terus kemudian yang kedua adalah covering the enterprise end-to-end. Artinya di sini pada prinsip yang kedua itu adalah melindungi titik-titik penting perusahaan, di mana COVID-5 mengintegrasikan antara tata kelola perusahaan IT dan tata kelola perusahaan yang mencakup semua fungsi dan proses di dalam perusahaan itu. Artinya bahwa COVID-5 itu tidak hanya berfokus pada konsep IT, namun memperlakukan informasi dan teknologi yang terkait dengan aset yang ditangani sama seperti aset lainnya oleh semua orang dalam sebuah perusahaan. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah applying a single integrated framework, di mana pada COVID-5 itu menggunakan framework yang terintegrasi, yang artinya sejalan dengan standar yang lain relevan dalam kerangka kerja tingkat tinggi yang dapat berfungsi sebagai kerangka untuk tata kelola dan manajemen IT perusahaan. Nah, terus kemudian yang keempat adalah enabling a holistic approach. Nah, pada prinsip yang keempat ini ya, pada COVID-5 memungkinkan pendekatan secara holistik. Artinya bahwa di mana tata kelola dan manajemen IT perusahaan yang efisien dan efektif itu memerlukan pendekatan secara komprehensif ataupun holistik dengan mempertimbangkan beberapa komponen yang saling berinteraksi. Nah, COVID-5 mendefinisikan satu set enabler penggerak atau pendorong yang didefinisikan secara luas bagi suatu yang dapat membantu untuk mencapai tujuan perusahaan, yang terdiri dari 7 kategori enabler yang akan kita bahas nanti. Nah, terus kemudian yang kelima yaitu separating governance from management. Governance ya, bukan government, governance, tata kelola. Nah, di sini COVID-5 memisahkan tata kelola dengan manajemen, yaitu membagi jelas antara keduanya, di mana kedua hal tersebut mencakup berbagai jenis kegiatan yang memerlukan struktur organisasi yang berbeda dan juga melayani tujuan yang berbeda. Nah, itu adalah prinsip dari COVID-5. Nah, terus kemudian kita bisa lihat di sini ada 7 enabler dari COVID-5. Nah, enabler itu sendiri apa? Enabler adalah faktor-faktor yang secara individual dan kolektif mempengaruhi fungsi dan kinerja dari sebuah objek. Namun pada kasus ini objeknya adalah manajemen sistem informasi dan teknologi yang ada pada sebuah perusahaan yang menggunakan kerangka kerja dari COVID-5. Nah, kita lihat satu persatu ya, 7 enabler dari COVID-5 ini. Yang pertama adalah principle, policy, and frameworks. Nah, yang dimaksud di sini adalah
prinsip kebijakan dan kerangka kerja yang merupakan sarana untuk mendeskripsikan tingkah laku yang diinginkan dalam bentuk petunjuk praktek untuk pelaksanaan manajemen harian. Terus kemudian enabler yang kedua yaitu proses. Nah, proses itu menjelaskan kumpulan aktivitas yang terorganisasi dari praktek-praktek untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menghasilkan sekumpulan hasil ataupun output yang diharapkan. Nah, terus kemudian ada struktur organisasi yang ketiga, itu meliputi wewenang ataupun struktur pembuatan keputusan kunci dalam perusahaan. Nah, terus kemudian enabler yang keempat yaitu culture, ethnic, and behavior. Nah, di sini maksudnya adalah merupakan kebiasaan dari individu perusahaan yang terkadang dianggap sebagai faktor penghambat kesuksesan di dalam aktivitas tata kelola dan manajemen. Nah, terus kemudian yang kelima adalah information. Nah, informasi dibutuhkan untuk memastikan agar organisasi tetap berjalan dan dapat dikelola dengan baik. Tetapi di tingkat operasional, informasi seringnya digunakan sebagai hasil dari proses perusahaan itu. Nah, terus kemudian ada yang keenam ya, enabler yang keenam, services, infrastructure, and applications. Nah, maksudnya di sini perusahaan menyediakan layanan yang berhubungan dengan proses teknologi informasi yang berguna bagi perusahaan itu sendiri. Nah, terus kemudian yang ketujuh adalah people, skill, and competence. Nah, di sini adalah sumber daya manusia, ya, keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas operasional dan membuat keputusan yang tepat serta mengambil tindakan perbaikan yang nantinya berguna bagi organisasi ataupun perusahaan. Nah, di sini ya kita lihat bagaimana mengukur maturity level pada COVID-5. Nah, di sini COVID-5 mengadopsi prosesnya itu berdasarkan ISO ataupun IEC 15504-2. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ya, di sini walaupun ada terdapat 5 level, namun penilaiannya sangat berbeda dengan COVID 4.1. Terminologi yang digunakan tidak lagi proses maturity level ya, tetapi diubah menjadi proses capability level. Nah, di mana secara garis besar proses capability level itu dia memiliki dua dimensi ya, dua dimensi, di mana yang pertama kita sebut dengan dimensi proses, kemudian yang kedua kita sebut dengan dimensi capability. Nah, lebih detailnya kita bisa lihat ya di sini. Di mana dimensi proses itu mengacu pada COVID-5 ya, proses reference model yang memisahkan antara tata kelola dan manajemen. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ya, domain dan prosesnya sendiri secara keseluruhan ya itu terdiri dari 5 domain dengan 37 proses. Nah, kalau kita lihat di sini penjelasannya, domain dan proses dari COVID-5. Proses pada COVID-5 dikelompokkan menjadi 2, yaitu governance dan manajemen, ya, tata kelola dan manajemen. Nah, untuk governance sendiri
itu ada evaluate, direct, and monitor, di mana dipisahkan antara tata kelola dengan manajemen, dan untuk tata kelolanya sendiri itu terdiri dari 5 proses. Nah, sedangkan pada manajemen ya itu pada domain elect, plan, and organize itu terdapat 13 proses. Kemudian pada domain build, acquire, and implement itu ada 10 proses. Kemudian ada deliver, service, and support itu ada 6 proses. Dan domain monitor, evaluate, and assess itu ada 3 proses. Jadi secara keseluruhan ada 5 domain dan 37 proses yang terdapat pada COBIT 5. Baik. Nah, ini adalah 6 proses capability level. Sebenarnya hampir mirip ya. Pada saat saya menjelaskan pada model yang menggunakan IT balance scorecard ya, terlihat di sini proses dari level dari organisasi itu sendiri ya, mulai dari level 0 sampai pada level yang kelima. Nah, di sini ada 9 proses atribut dalam capability levelnya. Terus kemudian assessment indicator. Pada setiap capability level itu mempunyai kriteria yang jelas dan lebih objektif. Nah, di mana secara umum terdapat 2 jenis indikator, ya, yaitu indikator performance proses yang hanya berlaku untuk capability level di level 1 saja. Kemudian indikator kapabilitas proses yang berlaku untuk seluruh capability level pada level 1 sampai dengan level kelima. Nah, terus kemudian indikator performance proses bersifat spesifik untuk setiap proses, di mana terdiri dari best practice dan work product. Sedangkan indikator kapabilitas proses bersifat generik untuk semua proses pada level 1 sampai dengan level 5 yang terdiri dari generic practice dan generic work product. Nah, itu asesmen indikator yang terdapat pada COBIT 5. Nah, selanjutnya bagaimana rating scale-nya? Rating scale adalah skala yang digunakan untuk menilai atribut proses, di mana notasi yang digunakan adalah N, P, L, dan F. Yang pertama adalah N, not achieved. Artinya di sini hanya terdapat sedikit ataupun tidak ada sama sekali bukti pencapaian atribut terhadap proses yang dinilai. Ya. Nah, terus kemudian untuk notasi P atau partially achieved itu terdapat beberapa bukti pendekatan dan beberapa pencapaian atribut proses yang dinilai. Terus kemudian notasi L atau largely achieved itu adalah sudah terdapat bukti pendekatan yang sistematik dan pencapaian yang signifikan terhadap atribut proses yang akan dinilai. Terus kemudian yang keempat adalah F, yaitu di mana terdapat bukti lengkap dan pendekatan yang sistematik serta pencapaian penuh terhadap atribut proses yang akan dinilai. Nah, itu adalah rating scale ataupun skala yang digunakan untuk menilai atribut proses dalam COBIT 5. Nah, bagaimana implementasinya? Kemudian bagaimana cara menggunakan COBIT 5-nya? Nah, itu secara implementasi ataupun teknisnya Anda akan mendapatkan pengetahuan tersebut pada saat Anda mengambil mata kuliah tata kelola IT ya, ataupun audit sistem informasi. Nah, Anda akan belajar bagaimana secara teknis membuat ya, sistem penilaian
kematangan proses. Demikian pembahasan saya mengenai Hobbit 5. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup sampai di sini. Selamat beraktivitas dan salam budi luhur.